Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal yang sudah saya berikan kemarin, tapi yang kita bahas hanya sampai bab klasifikasi ya, karena nanti yang diujikan pada PTS ini adalah sampai bab klasifikasi. Nah, di sini yang nomor 1, seorang siswa diminta untuk mengumpulkan kupu-kupu dengan warna sayap yang berbeda. Hal tersebut dipelajari dalam. Kalau kupu-kupu ini adalah sejenis serangga. Kalau sejenis serangga berarti dia dipelajari pada entomologi. Entomologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Nomor 2, seseorang mengalami permasalahan pada organ ginjalnya, kemudian dia ingin melakukan transplantasi ginjal. Ginjal dipelajari pada organisasi kehidupan tingkat, jelas ya, ini organ. Ginjal, paru-paru, jantung, itu adalah organ. Kenapa bukan sistem organ? Beda ya, kalau sistem organ itu misalnya sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem syaraf, dan lain sebagainya. Nah, ini tingkatan organisasi kehidupan. Jadi ada molekul, jadi yang paling kecil itu adalah molekul, contohnya adalah DNA. Kemudian molekul ini nantinya akan menyusun suatu sel. Sel akan menyusun suatu jaringan. Jaringan itu contohnya adalah kalau misalkan pada tumbuhan, jaringan palisade, jaringan spons, jaringan epidermis, dan lain sebagainya. Kemudian ada organ. Jadi organ ini nantinya kumpulan dari beberapa organ itu akan menyusun sistem organ. Contoh dari sistem organ itu adalah misalnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan di sini kan terdiri dari beberapa organ yang menyusun suatu sistem, yaitu sistem pencernaan. Kemudian dari sistem organ tersebut akan membentuk suatu organisme atau individu. Kemudian nomor 3, siswa kelas 10 IPS melakukan pengamatan pada struktur bagian dalam daun. Di dalamnya terdapat epidermis, jaringan pembuluh, jaringan palisade, jaringan spons, dan lain sebagainya. Cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah, karena di sini disebutkan pada saat pengamatan dia mengamati beberapa jenis jaringan. Kalau beberapa jenis jaringan yang diamati, berarti dia di sini mengamati anatomi dari bagian dalam daun tersebut. Kalau dilihat anatominya, maka dia akan melihat jaringan-jaringan yang ada pada daun tersebut. Kalau bakteriologi jelas mempelajari bakteri ya. Kalau botani berarti tumbuhan. Kalau fisiologi berarti fungsi tubuh. Kalau morfologi berarti mempelajari bentuk. Misalnya bentuk daun itu bentuknya seperti apa, membulat atau runcing, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4, sekumpulan sapi betina tidak dapat dikatakan sebagai populasi karena jadi yang namanya populasi itu syaratnya harus ada jantan dan betina. Kenapa harus ada jantan dan betina? Karena syarat populasi itu dapat menghasilkan keturunan. Jadi jawabannya adalah sekumpulan sapi betina tidak dapat dikatakan sebagai populasi karena dia tidak dapat menghasilkan keturunan ya. Karena di situ hanya terdapat sekumpulan sapi betina saja, nggak ada jantannya. Nomor 5, simbol tengkorak ini jelas ya merupakan simbol bahan beracun dan mematikan. Nomor 6, setelah mengamati fenomena semut mendekati gula pasir tetapi tidak mendekati sakarin, seorang siswa mengatakan bahwa semut lebih menyukai pemanis alami. Langkah ilmiah yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah di situ dia mengamati berarti di situ dia melakukan suatu observasi. Setelah melakukan observasi, di situ dia mengatakan bahwa semut lebih menyukai pemanis alami, berarti dia mengeluarkan suatu hipotesis.
Jawabannya di sini adalah A ya, observasi dan hipotesis. Kemudian nomor 7, jika mata terkena bahan kimia, maka yang harus dilakukan adalah, kalau terkena bahan kimia nggak boleh dikucek, nggak boleh ditiup, harus dibasuh dengan air kurang lebih selama 10-15 menit. Nomor 9, variasi yang terjadi dalam makhluk hidup disebut, jelas ya, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati berarti variasi-variasi yang terdapat pada kehidupan itu disebut dengan keanekaragaman hayati. Kemudian nomor 10, ketika jalan-jalan di kebun binatang, Sally menemukan singa, macan, dan kucing. Ketiga hewan tersebut memiliki perbedaan tingkat. Di sini singa, macan, kucing itu kan berbeda spesies, namun tetap satu famili. Berarti kalau berbeda spesiesnya, namun tetap satu famili, berarti dia keanekaragamannya adalah tingkat jenis. Nomor 12, pelestarian ex situ dilakukan dengan pembuatan ex situ. Ini yang ditanyakan adalah ex situ. Jadi yang bawah itu adalah harusnya pelestarian ex situ ditunjukkan oleh nomor. Kalau nomor 1 Taman Nasional ini kan in situ ya, di dalam habitat aslinya. Kebun raya ini pelestariannya di luar habitat aslinya, berarti ex situ. Hutan lindung di dalam habitat aslinya in situ ya, berarti. Kalau taman safari di sini pelestariannya di luar habitat aslinya, berarti ex situ. Yang ex situ berarti adalah kebun raya dan taman safari. Selanjutnya, salah satu cara melestarikan alam adalah dengan penghijauan baik di rumah maupun di sekolah, yaitu membuat tanaman obat keluarga atau toga. Nah, tanaman yang termasuk dalam kelompok toga yang dapat dimanfaatkan rimpangnya, berarti rimpangnya yang dimanfaatkan berarti serai kan bukan rimpangnya, kunyit putih rimpangnya, mengkudu buahnya kan ya, kencur rimpangnya, berarti yang digunakan rimpangnya adalah kunyit putih dan kencur. Nah, untuk klasifikasi di sini ada yang namanya hierarki taksonomi. Hierarki taksonomi itu adalah urutan, jadi urutan dari kingdom sampai spesies. Yang biasanya digunakan adalah sampai spesies. Jadi di sini ada, karena di sini adalah yang ditayangkan adalah klasifikasi tumbuhan, maka setelah kingdom adalah divisi. Tetapi kalau bedanya pada klasifikasi hewan, setelah kingdom adalah filum ya. Divisi itu setara dengan filum. Kalau divisi di tumbuhan, kalau filum di hewan. Nah, semakin ke bawah maka persamaannya semakin banyak. Jadi semakin ke spesies persamaannya semakin banyak. Semakin ke kingdom, semakin ke arah kingdom, persamaannya semakin sedikit. Contohnya, kucing, ular, buaya, kemudian manusia, itu kingdomnya kan sama ya. Kemudian tapi mereka memiliki perbedaan yang sangat banyak. Berbeda lagi dengan misalnya kucing Anggora dan kucing Persia misalnya. Di sini kan dia lebih ke arah spesies. Nah, meskipun dia berbeda varietas kan yaitu ya, berbeda, akan tetapi persamaannya kan jauh lebih banyak dibandingkan dengan perbedaannya ya. Jadi intinya semakin ke arah spesies semakin memiliki banyak persamaan. Semakin ke arah kingdom semakin banyak perbedaannya. Nah, nomor 14, di dalam kriteria penulisan tata nama yang benar untuk menyebut tanaman bayam duri adalah
tanaman bayam itu kan Amaranthus spinosus kan ya. Nah, kalau misalkan pada penulisan nama ilmiah, kata pertama itu menggunakan huruf kapital, kemudian kata kedua menggunakan huruf kecil. Nah, kalau ditulis dengan tangan, tulisan tangan, maka harus digarisbawahi untuk setiap katanya. Jadi Amaranthus digarisbawahi, Spinosus digarisbawahi tersendiri. Tapi kalau misalkan diketik, maka pengetikannya adalah ditulis miring. Nah, ini terdapat dua kata, makanya penamaan nama ilmiah itu disebut binomial nomenklatur. Bi itu artinya dua, jadi penamaannya dengan dua kata. Kemudian nomor 15, jamur tidak dimasukkan dalam kelompok tumbuhan dikarenakan ciri utama tumbuhan itu adalah memiliki klorofil, sedangkan jamur tidak memiliki klorofil. Jawabannya E ya. Nomor 16, Felidae termasuk dalam hierarki taksonomi berikut. Felidae itu adalah kelompok famili dari kucing. Jadi kalau famili pada hewan itu biasanya diakhiri dengan idae. Kalau famili pada tumbuhan biasanya diakhiri dengan aceae. Misalnya kelompok bayam-bayaman itu familinya namanya Amaranthaceae. Jadi aceae itu dibaca C, Amaranthaceae. Kalau tulisannya adalah Amaranthaceae tapi bacanya Amaranthaceae. Itu adalah famili pada tumbuhan. Tapi kalau pada hewan diakhiri dengan idae. Contohnya itu tadi ya, Felidae. Kemudian Amaranthus termasuk dalam hierarki taksonomi berikut. Jadi tadi kan ada Amaranthus spinosus ya, penamaannya dengan penamaan spesies itu dengan dua kata. Kalau Amaranthus spinosus berarti itu adalah nama spesies. Kalau yang ditulis hanya kata depannya saja berarti itu merupakan genus. Jadi kata depan Amaranthusnya itu merupakan penunjuk dari genus. Kalau ditulis Amaranthus spinosus, keduanya baru itu menunjukkan nama spesies. Ya, perlu diingat kalau yang depan, kata depan dan diawali huruf kapital itu adalah nama genus. Bisa dipahami ya? Sudah, saya akhiri. Terima kasih. Semoga bisa dipahami, jadi bisa lihat video ini dan juga bisa menyocokkan dengan buku paketnya sehingga ada kolaborasi antara buku paket dan video ini. Jadi kalian bisa lebih memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.